Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Amelia dengan NIM 2119116. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul TQM atau Total Quality Management atau biasa disebut dengan MMT yang ditulis oleh Sutarto HP. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah TQM yang diampu oleh Bapak Mutamam. Di sini saya mengambil salah satu bab di dalam buku TQM, yaitu tentang konsep dan sejarah dari MMT atau TQM. Jadi, sejarah MMT atau TQM atau manajemen mutu terpadu itu lahir dan berkembang di bidang manufaktur atau pabrik. Buku ini juga mengemas MMT untuk diterapkan di bidang pendidikan. Perbedaan karakter antara manufaktur dan pendidikan menjadi tantangan manajemen itu tersendiri. Ya, karena tidak mudah atau tidak dapat begitu saja diadopsi untuk diterapkannya di bidang pendidikan. Oleh karena itu, dalam bab pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan konsep MMT, sejarah perkembangan MMT, nilai-nilai penting dalam MMT, serta pelaksanaan MMT. Oke, langsung saja kita membahas tentang pengertian MMT. Bisa kita simpulkan atau kita artikan bahwasanya MMT adalah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk memproduksi barang atau memberikan jasa layanan yang secara ekonomis yang memuaskan persyaratan atau permintaan pelanggan, yang dimana dapat kita deskripsikan MMT adalah perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork atau produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Ketiga, TQM juga dapat didefinisikan bahwasanya falsafah dan metode yang membantu institusi untuk mengelola perubahan dan menentukan agenda atau kegiatan yang berkaitan dengan tuntutan baru pelanggan yang secara bertubi-tubi mendesak. Lalu ada konsep MMT. Berangkat dari huruf dalam TQM mendeskripsikan bahwasanya konsep MMT atau TQM secara harfiah terdiri dari huruf besar T, Q, dan M dengan masing-masing huruf bermakna sebagai berikut. TQM atau this that everything and everybody in the organization is involved in the enterprise of continuous improvement, atau T dalam TQM menegaskan segala benda atau fasilitas dan setiap orang yang ada di organisasi dilibatkan dalam peningkatan yang berkelanjutan. Lalu ada Q. Dalam TQM adalah total kepuasan pelanggan adalah fokus utama dari semua manajer dan staf. Lalu ada M yang bermakna setiap orang dalam organisasi ataupun status mereka, posisi atau peran mereka adalah manajer di bidangnya masing-masing. Lalu ada sejarah perkembangan MMT. Penggagas MMT mulanya adalah ahli-ahli manajemen mutu dari Amerika. Namun tumbuh berkembang dimulai dari Jepang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Amerika dan sekutu menurut Marshall Plan atau Perjanjian Dunia berkewajiban membantu negara yang dikalahkan
khususnya Jepang. Untuk itu Eisenhower mengutus banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan salah satunya adalah Edward Deming. Keberhasilan Deming dan kawan-kawan mengajarkan MMT di negeri Sakura tersebut menjadi pemicu universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk mengajarkan di banyak perguruan tinggi di sana. Kemudian MMT berkembang juga di negara-negara sekutu Amerika seperti Inggris, Prancis, juga negara-negara Asia seperti Singapura, Inggris, dan seperti Singapura. Namun saat ini manajemen kontemporer ini sudah dipelajari di banyak negara. Lalu yang ketiga ada kekhususan MMT daripada manajemen pada umumnya. Ajaran yang menonjol dari MMT dibandingkan dengan manajemen lainnya adalah adanya kepemimpinan partisipatif atau pemberdayaan individu dan keterlibatan dalam tim dan kontribusi, yang dimana dalam rantai proses produksi atau jasa guna memenuhi tuntutan pengguna yang terus berkembang, sehingga menumbuhkan budaya mutu bagi semua pihak di organisasi dengan berpegang pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan atau biasa disebut dengan continuous quality improvement. Dalam hal ini, Sales dalam terjemahan Ahmad Aryadi tahun 2007 mendeskripsikan bahwasanya ada 19 perbedaan karakteristik antara institusi yang menganut MMT dan institusi yang menganut non-MMT. Sebagaimana dalam sebuah buku dijelaskan perbedaan-perbedaannya. Kita sebutkan salah satunya saja ya. Institut MMT fokus pada pelanggan, sedangkan institut non MMT fokus pada kebutuhan internal. Yang kedua, fokus MMT pada pencegahan masalah, sedangkan fokus institut non MMT fokus pada deteksi masalah. Yang ketiga, investasi sumber daya, sedangkan institusi non MMT fokus pada keuntungan. Yang keempat, ada memiliki strategi mutu, sedangkan institut non MMT itu kekurangan visi strategi mutu. Yang kelima, ada menyikapi kesimpulan sebagai peluang untuk belajar, sedangkan institut non MMT menyikapi kesimpulan sebagai gangguan. Itu adalah salah satu 5 perbedaan antara karakteristik institut MMT dan institut non MMT. Untuk selanjutnya masih banyak, nanti bisa teman-teman itu baca di buku Bapak Sutarto HP. Yang selanjutnya saya sedikit menjelaskan tentang fokus pada pelanggan. Saya sedikit menjelaskan tentang ajaran utama MMT. Dalam penerapan MMT atau di institusi manapun, Coates dan Davis menegaskan perlunya aktualisasi dari 10 ajaran utamanya. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. Yang kedua ada obsesi mutu. Yang ketiga ada pendekatan ilmiah. Yang keempat ada komitmen jangka panjang. Yang kelima ada keenam ada kerja tim. Yang keenam ada kerja tim serta sistem peningkatan mutu berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, penyatuan tujuan, serta pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Secara rinci atau secara terperinci, masing-masing ajaran itu akan dijelaskan dalam beberapa bab tersendiri dalam buku ini. Namun
secara ringkas, ke-10 ajaran atau nilai tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama itu ada fokus pelanggan, yang dimana dalam konsep MMT bila ibaratkan kendaraan transportasi, maka harapan pelanggan atau kalian adalah tempat tujuan perjalanannya. Maksudnya yaitu untuk menentukan kemana arah mutu produk atau jasa ditunjukkan. Hal ini berlaku untuk pelanggan eksternal maupun pelanggan internal, yang dimana pelanggan eksternal menentukan mutu produk atau jasa yang diterapkan, sedangkan pelanggan internal membantu atau menentukan mutu personil, proses dan lingkungan yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang diharapkan. Lalu ada obsesi mutu. Dalam hal ini atau dalam setting MMT, pelanggan eksternal dan internal adalah penentu mutu. Dengan mutu yang tertentu tersebut, institusi harus berobsesi untuk memenuhi bahkan melampaui standar mutu yang ditentukan tersebut. Artinya gini, semua individu di institusi pada semua level melakukan tugas dan kewajiban masing-masing. Memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing dan berupaya bagaimana dapat bekerja lebih baik lagi. Ketika institusi terobsesi dengan mutu, maka mereka akan bersemboyan good enough is never good enough. Seperti itu. Lalu ada 3 pendekatan ilmiah. Makna utama dari pendekatan ilmiah adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan data pada organisasi pada umumnya. Maksudnya adalah pengambilan keputusan biasanya ditetapkan lebih dominan berdasarkan keinginan atau institusi pimpinan, yang dimana dalam penerapan MMT biasanya MMT merupakan hal yang baru, sehingga hal tersebut perlu disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh orang-orang di organisasi. Jadi mereka itu perlu peningkatan pengetahuan atau intelektualitasnya, keterampilan, serta keterlibatan dan pemberdayaan untuk mampu menerapkan MMT pada semua aspek. Seperti itu. Lalu ada komitmen jangka panjang. Di sini institusi yang menerapkan MMT biasanya setelah mereka mengikuti seminar atau mendapat saran dari staf sering gagal dalam menerapkan model manajemen ini. Hal ini disebabkan institusi tersebut mengadopsinya seperti mengadopsi inovasi teknologi tidak diinternalisasikan, bahwa MMT adalah sebagai falsafah, namun kerja yang memerlukan perubahan budaya baru dari seluruh organisasi. Lalu yang kelima ada kerja tim. Dalam organisasi tradisional pada umumnya persaingan terjadi antara departemen untuk meningkatkan daya saing, namun hal ini justru merugikan organisasi dalam persaingan dengan organisasi eksternal lainnya. Organisasi dengan menerapkan MMT membangun kerja tim antar departemen, kemitraan juga dibangun dengan pemasok, instansi pemerintahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai pelanggan. Lalu yang keenam itu ada yang namanya perbaikan sistem berkesinambungan, yaitu setiap produk atau jasa dalam suatu lingkungan yang dirancang sedemikian pula sehingga dapat dihasilkan produk atau jasa dengan mutu yang terbaik. Maksudnya adalah perbaikan sistem berkesinambungan. Itu produk dan jasa yang dihasilkan itu harus selalu terjadi peningkatan untuk
eh, menaikkan harga jual baik barang maupun jasa. Yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan, yang dimana pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang esensial dalam MMT karena hal ini merupakan cara peningkatan karyawan selaras dengan peningkatan karyawan selaras dengan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan dalam setting MMT. Jadi manajer itu memprioritaskan setiap karyawan untuk meningkatkan keahlian atau mutunya serta keterampilannya sehingga mereka menjadikan karyawan itu menjadi cerdas, terampil, kreatif, inovatif, serta mempunyai semangat bekerja yang tinggi. Lalu kedelapan ada kebebasan yang terkendali. Maksudnya gini. Maksud kebebasan yang terkendali yang dimana melibatkan dan memberdayakan karyawan dalam pengambilan keputusan, yaitu salah satunya adalah keputusan cara pemberdayaan. Hal ini juga menumbuhkan rasa memiliki karyawan terhadap keputusan yang disepakati dan muaranya keputusan yang disepakati dan muaranya keberhasilan pelaksanaan keputusan tersebut diterlibatkan karyawan di atas bukan kebetulan tetapi merupakan hasil dari perencanaan manajemen. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada kesatuan tujuan. Ditinjau dari sejarah industri, hubungan manajer dengan karyawan umumnya selalu berselisih, bahkan seringkali bertolak belakang. Karena manajer berharap karyawan bekerja maksimum, sedangkan gaji yang seminim mungkin agar biaya produksi menjadi rendah. Hal itu timbullah beberapa problem yang mengakibatkan manajer dan karyawan itu menjadi selisih paham. Lalu yang ke-10 itu ada perlibatan dan pemberdayaan. Saling berkesinambungan ya teman-teman. Maksud dari perlibatan dan pemberdayaan itu pelibatan dan pemberdayaan itu merupakan ajaran utama dalam MMT. Karena keuntungan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan itu akan menjadi lebih baik karena lebih banyak individu terlibat di dalamnya. Hal ini juga tentu harus disimultan atau diimbangi dengan peningkatan kapasitas karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi dalam keterlibatannya. Kedua, peningkatan rasa memiliki karyawan sehingga mereka secara internal akan lebih komitmen melaksanakan keputusan yang diambil bersama. Lalu ada resolusi MMT di bidang pendidikan. MMT adalah sebuah filosofi sistem untuk meningkatkan layanan atau produk yang ditawarkan kepada pelanggan atau klien. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi telah menggantikan sistem ekonomi nasional dengan ekonomi global, yang dimana negara atau bangsa dan negara atau bangsa dan bisnis yang tidak mempraktekkan MMT atau TGM secara global akan menjadi institusi dan bisnis yang non-kompetitif. Maksudnya, keadaan non-kompetitif ini dapat diatasi atau manakala warga negara atau institusi tersebut menjadi pelaku-pelaku MMT. Oleh karena itu, sekolah atau dinas pendidikan kabupaten atau kota atau perguruan tinggi sangat dianjurkan untuk dapat mengadaptasikan ajaran-ajaran MMT ke dalam organisasi
Lalu selanjutnya itu ada persyaratan penting pelaksanaan MNT di sekolah atau perguruan tinggi yang menganut MNT atau tim mutu pendidikan atau individu terus meningkatkan kinerja mereka untuk meningkatkan mutu atau produk pelayanan kepada pelanggan atau klien. Konsep layanan yang mereka pegang adalah good enough is never good enough atau cukup baik adalah tidak pernah cukup. Yaitu ada elemen penting MMT yang diaplikabelkan di bidang pendidikan. Yang pertama itu ada kesadaran dan komitmen di semua individu, yang mana dijelaskan di awal bab tadi itu setiap orang dalam organisasi atau apapun status mereka, posisi ataupun peran mereka itu adalah manajer di bidangnya masing-masing. Dalam artian semua individu dalam organisasi baik manajer maupun staf bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu produk atau jasa demi kepuasan pelanggan atau klien, utamanya yang dalam konteks sekolah adalah siswa. Untuk itu MMT dalam menunjukkan atau dalam melihatkan atau dapat disebutkan dapat menjadi model manajemen pilihan untuk merealisasikan anjuran yang telah kita sebutkan tadi. Atau secara umum, cara terbaik untuk memulai adalah mengenalkan MMT secara luas kepada warga organisasi ataupun warga sekolah oleh orang yang memahami atau biasa disebut dengan ahli atau konsultan, yang memfokuskan pada dua aspek tentunya sangat penting, yaitu falsafah MMT atau strategi pelaksanaannya. Lalu yang kedua adalah membangun komitmen yang jelas dari dewan sekolah, pengawas, kepala sekolah bahwa mereka akan sepenuhnya mendukung pelaksanaan MMT dengan pemahaman atau tidak mengharapkan hasil yang instan. Lalu yang kedua itu ada sebuah misi yang jelas. Berhasil atau tidaknya mencapai standar mutu itu tergantung pada kejelasan komite pengarah peningkatan mutu atau relevan ajaran MT itu nomor 10 yang ada di sekolah. Berarti relevan ajaran MMT yang nomor 10 atau terakhir yang dimana yang ada di sekolah dalam merumuskan kejelasan misinya, tim harus menentukan jawaban. Maksudnya gini, apakah sekolah memiliki pernyataan misi yang jelas, berfokus pada klien, atau memfungsikan divisi atau jasa departemen untuk menerjemahkan pernyataan ini untuk menghasilkan lulusan sesuai misinya. Jika jawabannya adalah tidak, masalah yang harus diatasi adalah merumuskan pernyataan misi sebagaimana yang disarankan di atas. Lalu ketika ada pendekatan perencanaan sistem. Pendidikan tradisional telah menjadi terlalu terkotak-kotak. Guru X mengajar bahasa Indonesia secara rinci di bidangnya. Guru IPA fokus dengan berat pada prinsip-prinsip ilmiah tanpa mencoba mengkaitkan dengan prinsip-prinsip penulisan yang di dalam bahasa Indonesia. Jadi berkesinambungan. Lalu dalam menulis laporan praktikum tanpa sadar, siswa mulai untuk melihatkan bahwa belajar bahasa Indonesia sebatas teori saja itu bukan sebagai keterampilan yang harus diaplikasikan di bidang lain. Jika diinginkan siswa mempelajari cabang ilmu pada tataran aplikasi, maka pendekatan perencanaan sistem
pengajaran yang menyangkut lintas departemen atau jurusan harus diupayakan. Jadi seperti ini teman-teman. Maksud pendekatan perencanaan sistem itu ketika siswa belajar IPA, guru hanya memfokuskan materi-materi yang ada di dalam pembelajaran IPA tanpa melibatkan materi-materi yang lainnya. Namun ketika guru membuat sebuah tugas yang berkaitan dengan materi yang lain, tanpa sadar siswa itu tidak tahu materi-materi yang sebelumnya. Contohnya seperti ini, ketika guru IPA itu menugaskan untuk membuat suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan IPA. Namun tanpa sadar, karya ilmiah tersebut itu banyak mengandung unsur-unsur yang ada di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yang dimana itu sangat diperlukan tata penulisannya. Oleh karena itu, materi yang satu dengan materi yang lainnya itu sangat berkesinambungan, atau pendekatan perencanaan sistem itu sangat harus ada gitu. Lalu yang keempat itu ada kerja tim atau menggantikan hierarki organisasi. Hierarki organisasi tradisional masih dominan dalam bisnis organisasi, yang dimana organisasi tersebut cenderung untuk mengedepankan yang penting supervisor puas, walaupun sering atau pada umumnya terjadi supervisor yang kurang tahu tentang bagaimana sih cara meningkatkan mutu daripada guru atau staf yang mereka awasi. Tim gabungan antar departemen dapat mengatasi ini jika mereka difasilitasi dengan beberapa hal. Karena itu sering terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya. Tanpa instruksi yang jelas, tanpa pelatihan yang jelas, tanpa pelaksanaan yang jelas juga. Dan perlu adanya hal-hal yang kita ketahui. Yang pertama itu ada pernyataan misi yang jelas dan otoritas yang kuat. Yang kedua adalah dukungan dari pengawas, bukan sebaliknya. Dukungan adalah elemen utama dalam keberhasilan atau kegagalan MMT. Jika administrator atau supervisor dan ketua departemen mendukung tim akan termotivasi dan peningkatan mutu dapat dicapai secara meningkat atau terus-menerus. Jika tidak, MMT akan mengalami kegagalan. Program MMT yang dioperasikan sesuai ajarannya itu akan melenceng atau tidak semestinya, serta administrator dan supervisor akan bekerja keras untuk hal tersebut. Oleh karena itu, kita itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah menegaskan visi dan misi yang jelas. Koordinator antara tugas atau antara tim itu, antara peningkatan mutu itu harus jelas. Mendukung upaya dan otoritas tim peningkatan mutu. Ketiga hal ini itu harus ada, dan tindakan dukungan yang sangat kritis itu diperlukan. Jika administrator dan supervisor tidak memenuhi ketiga hal ini dengan baik, ketika ketiga hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka tugas tim peningkatan mutu dapat gagal karena kelemahan sistem yang masih terjebak pada hierarki dan tidak mengoptimalkan kerja tim. Lalu ada yang namanya pemberdayaan staf dan mengganti ketakutan terhadap sistem evaluasi. Jadi gini, evaluasi tradisional pada umumnya termasuk sistem evaluasi yang menghasilkan kekuatan dan mematikan inisiatif. Anggota staf fokus dengan melakukan apapun yang membuat asal bos senang. Namun, bila tim peningkatan mutu diberdayakan,
diberikan kesempatan untuk menjadi ahli atau penggunaan tenaga ahli yang memadai akan menghasilkan semangat dan dedikasi. Dinas Pendidikan sekolah perlu mendukung tim peningkatan mutu dengan dana dan waktu. Karena tim itu berfungsi terbaik jika anggota tim diberi pemahaman dan wewenang untuk membuat keputusan. Karena setiap dinas pendidikan dan sekolah harus merumuskan dan melaksanakan tujuan peningkatan mutu dan fokus yang tinggi untuk menjadi organisasi pembelajaran atau learning organization. Lalu ada yang namanya fokus pendekatan belajar tuntas atau mastery learning, yang dimana dalam kelas tradisional guru sering melakukan proses belajar mengajar mengikuti perencanaan ajaran, ujian guru, serta biasanya menggunakan kurva normal untuk membenarkan fakta bahwa banyak siswa gagal untuk belajar pada tingkat tertinggi dalam menekan MMT urusan BBM yang dianjurkan. Contohnya itu adalah rencana, plan, ajarkan, DO, periksa, serta remedi ataupun mengajar remedial teaching action baru diujikan gitu, seperti itu teman-teman. Lalu ada manajemen berbasis data hasil pengukuran. Sebelumnya kita itu sudah dikenalkan ke siklus PDJA dan Shepherd Timing yang merupakan juga ajaran dasar dari proses MMT. Ajaran dasar dari proses MMT perlu menjadi perhatian bahwa pengukuran adalah kegiatan sangat penting dalam langkah karena siklus ini sebagai contoh seorang guru mengajar praktek di bengkel las akan menggunakan alat bantu komputer, maka ia dapat melakukan percobaan tahapan PDJA dan melakukan pengukuran atau tes di tahap ketiga dan kelima. Dan data hasil pengukuran ini diplot dalam sebuah diagram pancar untuk menyelidiki korelasi antara penggunaan alat bantu komputer dapat membantu pencapaian ketuntasan kompetensi siswa. Maka perencanaan atau plan PBM yang akan datang perlu dirancang kembali sesuai analisis data yang ditemukan atau yang telah dihasilkan sehingga diperoleh rancangan PDJA yang baru. Manajemen berbasis dan hasil pengukuran yang nantinya memungkinkan pengajar dua tujuan dasar MMT dalam pendidikan, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan efektivitas biaya. Lalu ada pembangunan keterampilan siswa dalam menerapkan nilai-nilai MMT. Setelah penerapan MMT sesuai dengan pendidikan, secara umum mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Setiap siswa di daerah perlu dibekali pemahaman dan keterampilan bagaimana menerapkannya. Hal ini itu sangat penting untuk diterapkan di sekolah dan pada siswa. Lalu yang ke-9 ada fokus pendekatan rasional humanistik. Nah, siswa itu bekerja sebagai makhluk hidup di sekolah, jauh lebih kompleks daripada dengan mesin yang merupakan barang mati di pabrik atau manufaktur. Dr. Glauser tahun 1998 dalam bukunya The Quality School Teacher menawarkan cetak biru yang sangat baik untuk implementasi MMT di kelas dalam konteks saintifitas.
hubungan antara manusia yang mendalam, juga hubungan antara tim dengan manajemen dan warga sekolah. Antar anggota tim, peningkatan mutu di dalam sekolah berlangsung dengan menumbuhkan rasa simpati dan empati sesuai dengan prinsip partisipasi membantu sesuai warga sekolah. Lalu yang ke-10 adalah sebuah rencana transformasi yang dimana dalam membentuk sebuah rencana transformasi itu diperlukan beberapa hal. Yang pertama itu membentuk sebuah komite pengarah MMT dengan tugas utamanya yaitu mengembangkan rencana untuk mendukung staf dalam melaksanakan MMT dan membangun hubungan positif antara komite dan pengawas tradisional. Lalu yang kedua itu ada gunakan saran dari konsultan atau ahli dari sekolah yang telah berhasil melakukan transformasi atau perubahan MMT dan hasil ini adalah merupakan yang sangat penting untuk nantinya diterapkan di sekolah. Lalu yang terakhir itu kita akan membahas tentang yang ketujuh kita akan membahas tentang 7 penyakit mematikan dan 14 anjuran Deming. Dalam penerapan MMT, masing-masing guru mutu menganjurkan cara yang berlainan tetapi ada kesamaan dalam esensinya, merujuk pada 10 ajaran MMT sebagaimana sebelumnya itu telah dijelaskan. Lalu satu guru mutu Deming atau mengikatkan ada 7 penyakit mematikan yang menjadi kendala serta 14 anjuran untuk berhasilnya penerapan MMT. Menurut Arcaro tahun 1995, dari 7 penyakit mematikan, penyakit yang ke-6 dan ke-7 itu tidak relevan di bidang pendidikan, yaitu biaya medis yang terlalu berlebihan dan menggunakan pengacara yang berlebihan, sehingga hanya 5 ajaran mematikan yang perlu dihindari, yaitu kurangnya keajegan tujuan dalam mencapai mutu, penekanan pada jangka pendek. 3. Menargetkan sasaran output tanpa pemberdayaan. Keempat itu job shopping atau perpindahan dari para manajer yang cepat serta hanya menggunakan data dan info yang tampak. Juga ada 14 anjuran dalam pelaksanaan MMT yang oleh Mahko Badrei tahun 2005 dikonseptualkan dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah rumusan visi misi dan umumkan tujuan program perbaikan. Penerapan di bidang pendidikan itu meskipun misalnya institusi pendidikan tidak perlu bersaing, tetapi satuan pendidikan perlu eksis dan menawarkan visi dan misinya untuk meningkatkan dan untuk menjelaskan bahwa pendidikan tersebut memiliki mutu yang berkualitas. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.